Selamat pagi, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, hari ini kita berjumpa lagi untuk beribadah sekolah Minggu. Ibu berharap anak-anak yang ada di rumah boleh mengikuti ibadah sekolah Minggu. Dan saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita menyanyi bersama-sama. Selamat pagi Tuhan. Oke anak-anak, saat ini kita akan berdoa. Semua anak-anak yang ada di rumah, duduk yang baik, sikap berdoa. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus dan suci. Kami mengucap syukur atas semua berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini itu karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kasih sayang Tuhan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, di kesempatan ini kami akan beribadah. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami agar boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhir ibadah nanti. Tuhan kiranya yang akan memberkati juga Kak Mira yang sebentar akan membentangkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab. Tuhan yang memakai dia agar supaya dia dapat berkata-kata sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Dan Tuhan kami mau berdoa juga Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Kiranya dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Kiranya firman yang akan disampaikan juga sebentar dapat mereka pahami dan semua yang difirmankan Tuhan dapat mereka lakukan di dalam kehidupan mereka masing-masing sehingga mereka menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan dan yang dekat dengan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, pimpin ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab, kita menyanyi bersama-sama, firman Tuhan ku dengar. Hai semuanya, saat ini torang mau dengar cerita Alkitab. Tapi sebelum itu torang mau baca Alkitab sama-sama dan pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Kita baca sama-sama. Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.
Adik-adik, saat ini kita kembali lagi mau belajar tentang Tuhan Yesus. Apalagi cerita luar biasa yang biasa kita ketahui saat ini tentang Tuhan Yesus. Kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan kita. Kepadanya ada kuasa yang luar biasa yang tidak dapat kita bayangkan. Nah, adik-adik, mari kita saksikan bersama cerita kali ini. Perhatikan baik-baik ya. Dan nanti kita akan renungkan bersama-sama. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan video tadi? Semua memperhatikan dengan baik kan? Nah, apa yang kita dapat lihat dari cerita kali ini? Ya, kita lihat bersama bagaimana keadaan waktu itu. Waktu itu cerita tentang Yesus menyebar ke berbagai tempat sehingga adik-adik ada banyak orang yang datang mencari Yesus. Dan kita lihat bersama ada 4 orang yang datang membawa teman mereka yang lumpuh. Dalam cerita tadi dikatakan bahwa mereka tidak dapat masuk sehingga mereka membongkar atap untuk menurunkan teman mereka di dalam rumah tempat Yesus berada. Nah adik-adik, satu hal yang kita harus ingat adalah waktu Yesus melihat mereka itu, Yesus melihat iman mereka. Tuhan Yesus bukan melihat gagahnya mereka atau luar biasanya mereka itu. Tapi saat itu Tuhan Yesus melihat iman mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan teman mereka. Mereka sangat percaya sehingga mereka mau bersusah payah untuk membongkar atap rumah
hanya supaya teman mereka bisa bertatap muka dengan Tuhan Yesus. Dan adik-adik, apa yang Tuhan Yesus katakan waktu itu? Waktu Yesus melihat iman mereka, Dia berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Dosa diampuni oleh karena apa? Ya, oleh karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Tuhan Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Bacaan kita saat ini juga berkata bahwa Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang tersebut akan mendapatkan keselamatan. Tidak akan mendapatkan hukuman, tetapi keselamatan dari anak tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus. Nah, itulah adik-adik yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Orang yang lumpuh itu mendapatkan keselamatan dan dia dibebaskan dari kelumpuhan. Dan keselamatan ada dalam tangannya karena ia percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kita. Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus karena apa? Karena Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Semua kuasa ada dalam tangan Tuhan. Seperti tadi, kita saksikan bahwa mujizat kesembuhan ada dalam Yesus. Keselamatan yang sejati hanya ada dalam Yesus. Jadi mari kita percaya kepada Tuhan Yesus dan bergantung padanya. Saat ini kita akan menghafal ayat hafalan. Dan semuanya silakan buka ayat hafalan yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 18. Kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 18. Saat ini kita akan menghafal ayat hafalan dan kita hafal bersama-sama Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 18. Nah anak-anak, tadi torang sudah dengar sama-sama cerita Alkitab tentang Yesus yang sudah menyembuhkan orang lumpuh. Nah sungguh luar biasa kuasa Tuhan sehingga dapat menyembuhkan orang lumpuh tadi. Nah saat ini kita angkat satu pujian, kita menyanyi bersama-sama. Sejak ku kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalalala, hidupku dibenarkan. Shalalalalala, terima kasih Tuhan. Shalalalalala, terima keselamatan darinya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan
Nah, anak-anak, saat ini kita akan berdoa. Siapkan hati dan pikiran, kita akan bercakap-cakap dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami yang selalu Engkau nyatakan sehingga kami boleh ada di saat ini sebagaimana kami ada, kami selalu diberkati oleh-Mu. Ya Tuhan, tadi kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan Yesus telah menyembuhkan orang yang lumpuh. Terima kasih Tuhan, kami selalu percaya kepada-Mu, kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di saat ini kami mau berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu Jemaat Kanan Ulindano yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, mencurahkan anugerah-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan baik dengan tuntunan tangan kasih-Mu. Tuhan memberikan mereka kesehatan selalu dan juga memberkati orang tua mereka, mama, papa, dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan juga yang akan memberkati pekerjaan dari orang tua mereka. Kiranya apa yang orang tua mereka lakukan, semuanya dapat dibuat berhasil dengan turut campur tangan Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk semua guru-guru sekolah minggu Jemaat Kanan Ulindano. Kiranya Engkau selalu memberkati kami semua di dalam kami melayani. Engkau memberikan selalu kekuatan, kesehatan, dan juga sukacita selalu agar dapat melayani anak-anak dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang mengetahui keberadaan kehidupan kami, apa yang kami jalani di saat ini, kami yakin dan percaya itu adalah rencana Tuhan. Meskipun Tuhan di saat ini kami di dalam keterbatasan untuk beribadah, anak-anak masih beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya ini adalah rencana Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya juga ada saatnya kami akan beribadah bersama-sama di tempat ini, di tempat kami biasa beribadah. Sehingga kami boleh bertemu guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami semua, terlebih Jemaat Kanan Ulindano, segala program-program yang direncanakan ke depan, kiranya Tuhan memberkati itu agar boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, semua harapan, cita-cita kami ke depan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, sebagai lagu penutup kita menyanyi bersama-sama Senang Jadi Anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.